untuk mendapatkan peringkat tersebut biar dilirik oleh pabrikan itu untuk dapat support ya. Jadi sambil berjalan putus di tengah jalan, saya berpindah lagi ke tim Suzuki Lindung Jaya. Umur masih bisa main di Kalau pemula? umur pada saat itu masih. Karena prestasinya sudah ada double winner ya, dapat juara region di pemula, harus melangkah naik ke kategori sidik ya. Iya. Dan bermain dengan Yamaha berikutnya. Yamaha. Salam gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, bincang-bincang kita masih di dunia racing. Saya kedatangan bintang tamu pembalap Aceh yang sudah punya jam terbang baik di Aceh maupun di Sumatera dan Nusantara. Selamat datang. Ya. Muhammad Reja Ogek di channel saya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan menarik, Muhammad Reja Ogek ini di awal balapan sampai dengan tahun 2008-2010 terus berkiprah di tim luar Aceh. Benar begitu? Ya. Oke. Boleh cerita sedikit, Ogek? Kalau di balapan memang hobi ya. Ya sebelum saya masuk ke tim itu saya balapan privater ya. Setelah privater kami balapan sering keluar daerah, sering ke Medan ya. Jadi di Medan mungkin banyak event dulu ya. Insya Allah waktu balap di sana ada tim-tim yang mengajak gitu ya. Ada beberapa tim ya. Awalnya tim mulai bergabung dengan tim di Sumatera Utara. Tim Suzuki Verdi Boy, Jarum Black ya. Suzuki Verdi Boy. Ya, mengikuti pertama kejuaraan nasional di sirkuit mana ya? Di Bengkulu. Itu berarti main di Kejurnas. Kejurnas main perdana ya. Setelah itu karena timnya terlalu rame pembalapnya, jadi sambil event itu di pergantian pemain ya, saya pindah tim. Ada tawaran ke tim Suzuki Haikal ya. Suzuki Haikal. Ya. Juga Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya, kami ikuti event One Make Race itu Suzuki 2007 ya. 2007 full ya. Untuk mendapatkan peringkat tersebut biar dilirik oleh pabrikan itu untuk dapat support ya. Jadi sambil berjalan putus di tengah jalan, saya berpindah lagi ke tim Suzuki Lindung Jaya. Lindung Jaya, Sumatera Utara. Ya. Di situ tim tersebut main full seri ya. Kalau untuk region Sumatera ya. 5 seri berarti ya. 5 seri lebih kurang Kejurnas ya. Beserta pada tahun 2008 itu ada event OMR Suzuki itu. One Make Race ya. Ya main juga, maksudnya ikut
ya event-event ke jurnal lainnya atau di Sumatera ya. Alhamdulillah pada saat ikut tim tersebut dapat prestasi ya. 2008 juara double winner ya. Double winner kelas pemula ya. Untuk pemula di Kejurnas Region Sumatera. Pemula. Dan satunya lagi? Ya, di 2 kelasnya. Di 2 kelas. Ya. Satunya kelas 110 dan 125. 125. Ya. Itu kategori pemula. Pemula. Wow. Baru bergabung dengan Lindung Jaya di tahun pertama langsung juara region. Ya, alhamdulillah. Ketika itu tawaran-tawaran dari tim lain baik di Aceh, Sumatera Utara atau tim lain sebelum bermain dengan Lindung Jaya, banyak nggak tawaran lainnya? Setelah dari Lindung Jaya ada beberapa tawaran ya. Setelah Lindung Jaya. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya ya belum ada. Setelah Lindung Jaya, setelah prestasi didapatkan, double winner. Alhamdulillah ya. Tawaran apa itu? Oke. Tawarannya untuk main di tim tersebut. Di tim tersebut masih di Lindung Jaya? Tidak lagi. Masih dengan tim Suzuki tadi? Pindah ke Yamaha. Ke Yamaha? Iya. Yamaha Sumatera Utara kan? Sumatera Utara lagi. Dan tawaran itu? Tawaran itu saya ambil. Yang main kategori pemula? Udah naik kelas ya. Naik kelas ke Sidit. Karena usia, umur. Karena sudah mendapatkan prestasi itu ya. Umur masih bisa main di pemula. Umur pada saat itu masih. Karena prestasinya sudah ada double winner ya dapat juara region di pemula harus melangkah naik ke kategori Sidit ya. Iya. Dan bermain dengan Yamaha berikutnya. Yamaha. Dari tim apa namanya? Yamaha Eka Putra Kencana di Rantau Prapat. Ya. Dan itu untuk coba main di Kejurnas. Ada beberapa seri saya ikuti. Dengan karakter motor yang saya harus adaptasi lagi. Tidak terputus di tengah jalan ya. Tidak main full seri. Apa yang menjadi kendala? Kendalanya tidak bisa adaptasi dengan kendaraan. Dengan ATPM yang berbeda tadi. Iya, betul. Jadi harus perlu adaptasi yang lama untuk dari ATPM yang berbeda tadi. Iya, betul. Ya, perlu latihan ya, perlu adaptasi karena berbeda. Dan itu tidak full seri. Apakah prestasinya podium 1, 2, 3? Tidak. Itu AG memutuskan sendiri atau tim yang mengambil keputusan tidak diperpanjang kontrak? Saya berkeputusan untuk main privater aja lah. Berarti AG ambil keputusan tidak meneruskan lagi. Tidak meneruskan. Ke Yonas bersama tim Yamaha tadi. Iya. Berarti main privater saja. Jadi lepas. Siapa saja yang nanti mengajak ketika itu main. Iya. Dan tawaran-tawaran setelah di Lindung Jaya baik untuk tim di Sumatera maupun di Pulau Jawa ada nggak ketika itu? Sewaktu masih balapan di Lindung Jaya masih ada sih. Sewaktu main final di Kenjeran di Surabaya. Karena posisi poin saya di nomor 1, ada tawaran dengan tim dari Jogja ya. Tapi karena saya sudah untuk tahun depan naiknya ke Sidit, ya batal. Oh, tawaran itu dari tim Suzuki juga? Tim Suzuki juga. Yang ada di Yogyakarta. Untuk main di kategori pemula. Targetnya di kategori pemula. Mereka menginginkan main di pemula. Menginginkan. Tapi karena harus pindah karena tadi juara region di pemula harus pindah ke Sidit.
Jadi tawaran itu tidak jadi. Tidak bisa batal. Batal. Wow, peluang itu ada juga kepada putra Aceh, para pecinta otomotif. Jadi bukan hanya tim-tim Sumatera, Muhammad Reza Oge juga pernah mendapat tawaran yang lebih tinggi untuk main di region Jawa. Baik, oke. Ya. Ini ada pertanyaan menarik. Oke, ini kan pembalap 2 zaman. Di era sekarang juga masih balapan, dan di era 90-an awal balapan dulu. Apa yang membedakan balapan di tahun awal Oke dulu dengan balapan yang sekarang ini? Mungkin kalau dulu rame ya. Kalau dibilang dulu masih dikategorikan masih bisa terjangkau ya. Terjangkau dalam bentuk pembiayaan gitu? Pembiayaannya. Karena dulu tidak menggunakan teknologi seperti sekarang. Ya. Yang harus menggunakan laptop. Ya. Dan uji engine harus balik lagi ke pabrik, ke lab, uji berulang-ulang. Kalau dulu mungkin lebih sederhana. Kan kelas 110, 125. Iya. Ya begitu, oke. Betul. Dan kalau dulu penontonnya kayaknya lebih semangat dan antusias. Apa memang begitu, oke? Di awal-awal kamu balap dulu dengan sekarang ini bedanya? Kalau untuk penontonnya ya sama aja. Sama. Ya. Dan apa yang membedakan? Oke, ini kan beda balap di zaman dulu dengan sekarang. Yang membedakan bagi Oke? Ya, kalau sekarang ini kalau balapan itu biayanya lebih besar. Lebih besar ya. Wah. Dan harus kita repair berulang-ulang. Ya, harus maksimal ya. Maksimal. Kalau dulu walaupun tim kampung, hanya tim nama bengkel, tapi kita bisa keluarkan 1-2 unit, main gaspol, ya nasib-nasiban kan. Semua tim punya kesempatan. Kalau sekarang memang mesinnya itu memang harus mesin yang by order. Dengan ya mekanik yang di Pulau Jawa. Ya, teknologinya sekarang ya. Teknologi. Apa di Sumatera ada untuk teknologi seperti itu? Ada beberapa mekanik ya. Di Aceh juga kita mampu kan? Mampu juga. Berarti putra-putra mekanik Aceh itu sudah bisa untuk membuat unit yang kategori CD expert yang sekarang ini ya. Baik, oke. Kita kembali ke cerita Oke tadi awalnya berkiprah di Sumatera Utara. Kalau di lokal sendiri Oke, Aceh ini kan punya kejurda. Ya. Honda ada kalau tidak salah udah lebih 10 tahun sudah. Oke, pernah main di kejurda Honda IMI Aceh atau pernah dapat tawaran sebelumnya? Sebelumnya saya ada tim privater sendiri ya. Ya, sewaktu Honda ada dapat tawaran sih pada saat itu. Padahal di kelas itu masih belum rame ya pembalapnya ya. Jadi saya putuskan kemarin pada saat itu untuk ikut privater. Di tawaran itu saya tolak. Apa karena terikat kontrak dengan ATPM tadi atau selain dari tim tadi? Ya di situ kan ya ada manajemen. Ada manajer juga yang memutuskan bahwa Oke tidak main dengan yang ditawaran kontrakkan. Ya betul. Kan besar kontraknya. Seperti Reza juga pernah, almarhum Saprianto Ilham, dan
dan juga Dedi Satria, Iya. dan juga ada Abdul Malik kalau sekarang, Iya. Amarullah Hamsoki, kan besar kawan. Kenapa Oke tidak tertarik? Ya Puluhan juta. lebih ini aja, luasa, bebas aja. Oh, pengen lebih bebas. Apa mungkin ada kontrak-kontrak lain dari manajer atau manajemen yang mungkin mengikat? Tidak ada. Tidak ada. Oke pengen lepas, tidak mau terikat dengan kontrak. Ya. Dan oke, ketika itu saya juga menyaksikan dan juga saya sebagai komentator melihat oke juga turun di Kejurda dengan tim berbeda, ya dengan ATMM juga berbeda. Bahkan kelas metik pun back main. Dan untuk di Kejurda Aceh prestasi oke gemilang sama dengan prestasi di kategori di Kejurnas. Kalau prestasi di Kejurda ya paling 5 besar. Kalau untuk mendapatkan juara umum belum. Ada. Tidak semua kelas oke main ya. Ya. Jadi tidak ada beban oke. Ya. Dan oke ingin lepas bebas kapanpun. Dan Oke pun tidak main full seri, karena Kejurda itu kan 5 seri. Iya betul. Kejurda balap motor yang disediakan Honda dan IMI Aceh. Dan menariknya Oke ini juga pernah membela Aceh untuk di Pekan Olahraga Nasional bersama Reja Falevi, Khairil tahun 2008 kalau nggak salah di Kalimantan Timur. Apa benar Oke? Ya. Cerita sedikit. Ya. Pada saat itu kami ada ikut tes seleksi ya. Seleksi, tapi ya nggak diberangkatkan ya. Oh oke. Nama oke tertera untuk masuk untuk kategori kan 2 kelas, junior dan senior. Oke main senior. Saya di junior ya. Juniornya. Tandem oke untuk bergunya? Tandemnya dulu Khairil ya. Khairil. Tapi pada saat itu saya tidak berangkat, saya nggak main ya, nggak. Kenapa begitu? Ada yang tersisi pada saat itu Goban yang nggak main. Goban juga. Goban masuk seleksi, Wahyu juga. Ya. 3 ya yang tinggal ya, yang nggak ikut ya. Berarti yang diberangkatkan Reja Falevi, Kadafi dan Khairil. Berarti 2 kelas senior dan junior. Dan untuk bergunya kita nggak perorangan aja untuk bergu yang junior. Bergu junior nggak ini ya, nggak main ya pada kemarin. Perorangan. Dan ketika itu 2 medali, 1 emas, 1 perak. 1 emas, 1 perak. Ya. Dan tahun seleksi berikutnya, PON berikutnya, oke juga ikut seleksi ya. Ikut seleksi. PON setelah di Kalimantan Timur di Riau. Oke juga ikut seleksi untuk PON. Ikut. Dan ketika itu oke kategori senior. Oke lolos. Sempat ikut seleksi ya prapon di Sentul ya. Di Sentul ya. Kecil. Ya. Misalnya ada 16 orang ya. 16 orang ya. Untuk ikut seleksi. Ya. Dan ketika itu ketuanya Julmai Bikar. Dan yang lolos Reja, Renal, yang satunya mulanya Yudhistira. Benar. Dan yang lainnya tidak lolos. Karena hanya 2 kelas, jadi 4 atlet yang dibawa ke PON. Dan kita juga gagal meraih medali ketika itu. Baik oke, sambil bincang-bincang, ini ada kopi oleh Karim. Best kopi diminum. Oke. Kopi
minum kopi. Apa suka dukanya di dunia racing ini bagi Oge? Kalau sukanya pada saat mendapatkan juara ya kita happy itu. Happy. Kalau dukanya ya sewaktu kalah. Waktu kalah itu mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Bonus, hadiah pun melayang. Iya. Dan Oge ini termasuk juga pembalap yang konsisten di zaman angkatan di bawah Reja setahun 2 tahun ya, sampai sekarang masih terus ikut balapan. Apa yang membuat Oge masih terus bergelut di dunia racing? Ya hobi ya, Hobi. ya. Dan kalau misalkan kita ikut kompetisi ini sekali-sekali melepas candu ya, bukan rindu. Rindu apa candu? Karena hobi tadi ya. Hobi tadi. Berarti Oge dari kecil ikut balapan, dari hobi. Dari kecil hobi. Sepeda. Dan dulu ikut kompetisi sepeda. Ada juga. Kemudian Oge terjun ke balapan usia kelas 1 SMP ya. Kelas 1 SMP. Iya. Itu cara diam-diam apa tanpa sepengetahuan orang tua? Awalnya sih secara diam-diam. Secara diam-diam. Ya, nggak diizinkan. Itu motor di rumah sendiri diambil untuk balapan atau memang ada tim atau teman-teman yang mensupport? Ya, motor sendiri. Motor sendiri. Setelah balapan, bawa ke bengkel, dipasang lagi, iya. Bawa lagi pulang ke rumah. Iya. Akhirnya orang tua tahu. Tahu. Kemudian? Ya, sempat tidak diizinkan ya. Tapi dilihat karena udah hobi mungkin ya. Akhirnya diizinkan. Tapi katanya kalau balapan itu hati-hati, jangan kencang-kencang katanya. Balapan jangan kencang-kencang. Itu kata ibu almarhum, kata suruh kasih duit bangku sen nggak? Ada spion. Ada spion. Nah, yang namanya orang tua ya. Tentu selalu was-was, apalagi ibu selalu ingin anaknya itu tanpa harus cedera. Ya. Dan Oge sekarang usia Oge sudah 34. Masih terus balapan? Ya kalau untuk sekali-sekali boleh ya, untuk peregangan. Melemaskan otot. Biar jangan tegang kali ya. Dan ada nggak Oge mewariskan untuk putra atau adik atau saudara Oge sampai saat ini? Ya sampai saat ini masih pengennya sih ya. Untuk ini lagi mencari juga kalau misalkan ada kayak saudara. Kalau anak sekarang masih kecil ya. Kecil ya. Tapi tergantung juga gimana kemauannya. Berarti ya ada putra Oge, anak Oge. Ada putra. Berarti kalau memang dia nanti berbakat, Oge beri kesempatan untuk terjun di dunia racing. Boleh. Dan semoga ada penerus nanti. Ya. Dan di bincang-bincang ini juga, saya juga ingin berpesan, mungkin ada dari Oge kepada anak-anak muda yang masih balap liar di jalanan. Mungkin sedikit boleh ya? Ya, untuk anak muda yang masih balap-balap liar di jalanan, kalau bisa dihindari lah. Kita balapan resmi aja, kompetisi secara resmi ya Bang ya. Supaya jangan ada kejadian kecelakaan ya, yang hal fatal yang tidak kita inginkan ya. Ya. Itu saja. Ya, baik Oge. Dan kembali ke cerita tadi, Oge berapa putra putri? 2. 1 putri, 1 berarti
sepasang. Yang kedua putra. Putra Berarti bukan tidak mungkin. Hobi nanti salurkan kepada sang putra untuk terjun di dunia balap. Insyaallah. Karena saya juga seorang pembalap. Sebentar lagi mungkin akan jadi legend. Kapan rencanakan sampai saat ini sudah ada rencana untuk pensiun atau berhenti balapan? Gambarannya ada sih, bau-baunya. Karena usia, karena mungkin kesibukan. Ya, dicampurkan kesibukan. Tapi namanya hobi, tetap di mana balapan. Saya juga menyaksikan hadir walaupun nggak balapan. Ya. Walaupun nggak balapan, tapi tangannya gatal. Ya. Pingin gas, ya begitu. Rindu kan? Ya. Karena basic kita di balapan. Dan karena ketiadaan sirkuit permanen ini juga menjadi kendala buat remaja-remaja Putra Aceh untuk balapan. Dan bahkan selama ini latihan pun mereka harus ke Aceh Jaya ke Calang. Dan mungkin ada masukan dari ini sendiri putra dari Aceh Jaya. Aceh Jaya asli Calang. Mungkin masukan baik itu pemerintah buat ini ada nggak? Ya kalau untuk masukannya kalau boleh ya dibuatkan sirkuit ya. Itu aja ya. Aceh belum ada ya sirkuit permanen Bang. Ya, belum ada. Malah biar kita tertib ya. Biar ada jadwal untuk latihan ya kan. Dan balapan liar pun kita otomatis dengan adanya sirkuit itu bukan tidak ada. Ya. Kita minimalisir, memperkecil ya. Dan tentunya akan lahir Muhammad Reja Oge, Reja Palevi dan penerus-penerus kalian di tahun-tahun berikutnya. Amin. Dan saya terus bersuara melalui podcast ini juga. Saya tidak akan diam agar sirkuit permanen itu bisa terrealisasi di Aceh. Betul. Dan ke semua pihak, mungkin ada semua pihak yang menyaksikan podcast ini di luar sana agar terketuk hatinya untuk realisasikan sirkuit permanen. Baik, sirkuit mana yang terkesan bagi semenjak balapan dari awal sampai dengan saat ini? Sirkuitnya ya? Sirkuit di Surabaya, Kenjeran. Ya. Dan itu main kapan tahunnya? 2008 ya. 2008. Ya. Berarti Kilas Bali juara region kategori pemula tadi. Ya. Dengan tim Lindung. Ya. Diberangkatkan ke grand final di Kenjeran. Ya. Dan podium keberapa? Podium ketiga nasional. Ya. Itu yang kelas yang wajib atau kelas one make race atau kelas one make race-nya, Pak? One make race-nya. Tapi luar biasa. Alhamdulillah. Kalau bahasa saya perfecto. Walaupun itu one make race Suzuki ya. Dan itu diikuti oleh pembalap-pembalap nasional. Siapa lawan terberat waktu itu? Lawan terberat Okiristan. Dari tim ARS ya. Iya. Ricky Sidki dari Jayadi ya. Tim Jayadi ya. Dan bersama Lindung bisa podium ketiga. Itu satu kebanggaan, prestasi yang luar biasa. Jadi Putra Aceh juga punya prestasi ya, walaupun kita bilang tadi ketebasan tidak punya sirkuit, tapi kita mampu untuk meraih prestasi di tingkat nasional. One make race tadi. Baik, di akhir jumpa kita bincang-bincang malam hari ini di Perfecto Podcast channel saya, boleh sedikit pesan kepada adik-adik remaja yang baru turun di dunia balapan. Ya, pesan saya buat adik-adik yang
balapan, tolong jangan hindari narkoba, jauhilah narkoba dan jaga etika-etika. Ya, untuk keberhasilan memang tidak mudah. Kalau jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Luar biasa. Mantap, oke. Perfecto. Perfecto. Terima kasih, Muhammad Reza Oge. Nomor 174. Lahir tanggal 7 bulan 4. Itu nomor lambung dari Muhammad Reza Oge. Sampai jumpa di episode lainnya dengan bintang-bintang tamu lainnya, baik di dunia racing maupun di olahraga lainnya, akan kita hadirkan di channel saya. Adios amigos, perfecto, gaspol.